Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin bercerita tentang eh, polemik yang berkembang berkaitan dengan rencana pemerintah untuk membolehkan ekspor atau pengiriman pasir laut yang disebut hasil sedimentasi. PP 2 nomor 22 2023 menyebutkan bahwa kurang lebih bisa saja hasil sedimentasi itu dikirim ke luar negeri, kurang lebih begitu. Tapi poinnya adalah memang ini seperti menghidupkan kembali atau membangunkan kembali protes sejumlah organisasi masyarakat sipil yang sejak dulu telah memberikan atensi dan menunjukkan advokasinya untuk tidak membolehkan ekspor pasir laut karena mereka menganggap itu sama dengan menjual NKRI. Meski dalihnya adalah bahwa ini memanfaatkan sedimentasi, tapi tentu saja ini juga pasti akan memberikan implikasi pada lingkungan, pada sosial, pada keekonomian masyarakat yang bermukim di sekitar pesisir. Tapi saya tidak ingin mengelaborasi lebih jauh tentang boleh tidaknya. Ini lebih pada menggambarkan bahwa kami di kalangan alumni ilmu kelautan Unhas cukup bangga karena terkait advokasi pasir laut atau anti penambangan pasir laut ini telah ditunjukkan oleh alumni ilmu dan teknologi kelautan Unhas, ilmu kelautan Unhas yang memang dari dulu sebagian besar menunjukkan ketidaksetujuannya untuk memberikan kesempatan kepada negara untuk mengekspor atau melakukan praktik penambangan. Implikasinya jelas bahwa ini pasti akan merusak tatanan ekosistem, merusak tatanan kehidupan ekosistem laut, pasir, lamun, dan segala macam yang berasosiasi di sana. Relevan dengan itu, saya ingin menyampaikan bahwa sejumlah alumni kelautan Unhas pernah ikut persidangan terkait bersama Walhi untuk melawan praktik penambangan pasir di sekitar beranda Makassar atau di Selat Makassar. Meskipun kalah, menurut saya ini bukan persoalan kalah menang, tetapi mereka menunjukkan itikat baik bahwa lingkungan harus diproteksi. Di sejumlah tempat belakangan ini di Batam saya membaca informasi akan ada FGD yang kemudian ditolak banyak NGO, banyak LSM, Kiara, kemudian juga Greenpeace tentu saja itu menolak FGD itu karena dianggap pertama mepet dan mereka memang dari sisi komitmen mereka memang tidak setuju. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin memberikan penekanan pada bagaimana stakeholders yang merasa mewakili entitas perguruan tinggi, kampus atau yang punya pengalaman melakukan riset bahwa keseimbangan lingkungan, bahwa otorisasi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut itu tidak boleh hanya diserahkan kepada pihak tertentu, harus menjadi collective concern, harus menjadi tanggung jawab bersama, harus menjadi area di mana warga yang berdaulat, rakyat yang berdaulat yang menyatakan boleh tidaknya ya sebuah eksploitasi di kawasan mereka. Saya membayangkan kampus-kampus yang merasa punya banyak pakar kelautan dan perikanan atau hukum laut misalnya, dia bisa bercerita, dia bisa menyampaikan pokok-pokok pikirannya bahwa terkait ekspor pasir laut ini bukan pekerjaan gampang, bahwa ini membutuhkan kesungguhan untuk merawat NKRI, tidak menjual pasir laut ke luar negeri karena itu sama dengan menggerogoti NKRI menurut saya, menurut hemat kita semua. Sehingga apa yang dilakukan teman-teman tadi itu tentang perjuangan advokasi, kemudian ikut bersidang untuk menolak tambang pasir, kemudian juga belakangan ini ikut menyatakan komitmennya untuk tidak setuju, saya kira perlu diberikan apresiasi untuk kita yang mencintai NKRI. Salam dari Kota Malili. Bye.